Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Episode kali ini saya mau kasih tips cara membuat lengan manset seperti ini teman-teman ya. Jadi ini lengan manset, lengan panjang model variasi manset, ujungnya itu wirulipit. Saya jelaskan detailnya ya. Jadi yang akan kita pelajari jadi seperti ini teman-teman. Nanti untuk lengannya seperti ini. Jadi untuk manset ujungnya modelnya wirulipit seperti ini. Di bagian totoknya atau mansetnya ini ada list tengah seperti ini ya. Kemudian ada belahannya, belahan manset wanita seperti ini kecil. Nah seperti ini ya. Nanti saya ajarkan caranya. Oh ya, untuk belahan ini ada di bagian belakang teman-teman, bukan di bagian jahitan ini. Kalau ini jahitannya di sini, jahitan lengannya, jadi di bagian belakang. Kalau ini sisi depannya seperti ini. Oke. Untuk tutorial ini saya bagi menjadi 4 tahapan karena memang lumayan panjang. Jadi pertama saya ajarkan cara membuat wirulipitnya, triknya ya. Jadi seperti ini, kemudian membuat mansetnya untuk model list seperti ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk pembuatan belahannya, belahan seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi untuk pemasangannya. Jadi setelah ini jadi dan lengannya jadi, setelah sudah dibelah baru disatukan. Kemudian yang terakhir saya ajarkan cara membuat atau memasang ininya, kancing jepretnya ya. Untuk kancing jepret ini sebenarnya ini alternatif saja, teman-teman bisa pakai misalkan kereketan itu ya, kereketan itu, kemudian atau semacam lubang kancing juga bisa ya, seperti itu. Tapi saya ajarkan buat teman-teman yang belum bisa pasang kancing jepret ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Jadi untuk membuat manset kita butuhkan kain teman-teman. Ini nanti untuk kain belakangnya kita siapkan. Jadi untuk kain yang belakang ini ya, untuk belakang ini kita siapkan lebarnya itu 8 cm. Kemudian untuk panjangnya saya siapkan 24. Ini juga disesuaikan dengan ukuran mansetnya ya, karena mansetnya itu kan ukuran pastinya yang ini ya, yang kain kerasnya. Jadi saya pergunakan staplek. Staplek itu kain keras yang ada lemnya teman-teman, seperti ini. Ini kalau saya tunjukkan. Ini ada kilang-kilang gitu ya, ini kan ada lemnya gitu. Kalau disetrika dia nempel, kalau sisinya nggak ada. Nah, dibuat seperti ini. Kalau untuk manset wanita saya biasanya kalau ini ukurannya kecil, saya bikin 5 cm lebarnya. Kemudian karena ukuran lengan ini saya kecil, jadi saya bikin 21, mungkin bisa nyampe 25 ya. Kalau untuk yang lingkar lengannya besar nanti sesuaikan juga ya. Jadi kalau ini besar ya sesuaikan juga untuk yang kain utamanya, menyesuaikan ini pokoknya. Oke. Ini ada 5 cm, tengahnya saya bikin garis teman-teman untuk penanda nanti supaya memudahkan saya pada saat penempatan. Jadi karena ini ada list biar posisinya di tengah, ini pakai list ini buat penanda nantinya. Kemudian kita butuhkan juga potongan 3 kain. Jadi ini kan beda warna ya, nanti ada, nah ini seperti ini nanti fungsinya untuk bagian yang ini. Jadi ini bagian ini terdiri dari 3 potongan, ini sisi ini, yang tengahnya ini warna ini seperti ini ya. Masing-masing berapa ukurannya? Kalau yang ini saya buat 5 cm, yang ini 5 cm, yang ini juga 5 cm, walaupun nanti mungkin ada pemotongan nantinya. Kalau yang tengah ini saya buat sekitar 2,5, tapi nanti hasil jadinya segini nantinya. Dengan estimasi pengambilan jahitan itu nanti sekitar 1 sepatu, 1,5 cm ya. Oke, langsung saja saya mulai penjahitannya. Bagian yang perlu saya jahit pertama-tama adalah bagian ini teman-teman. Oke, saya ambil yang ini, kemudian saya jahit dengan yang ini seperti ini. Saya jahitnya minggir saja 1 sepatu, kurang lebih 0,5 cm, biasanya lebih dikit sih. Oke, Oke, untuk ukuran yang list ini teman-teman boleh disesuaikan sesuai selera. Kalau ingin lebih besar ya silahkan monggo ya. Nah, kemudian saya jahit juga dengan yang ini. Yang ini jahitnya seperti ini ya. Jadi letakkan seperti ini. Ini nanti akan disetrika biar kampuhnya itu megar.
Kalau jahit seperti ini usahakan lurus teman-teman. Kalau nggak bisa lurus ya di garis ya. Nanti kalau ini jahitannya menceng, nanti listnya itu nggak sama gedenya. Oke. Nah, jadinya tepung seperti ini. Seperti ini. Saya setrika dulu teman-teman. Kita pindah ke meja setrika. Baiklah, saya mulai ya. Jadi kampuh yang ini jahitannya ini dipegarkan teman-teman. Seperti ini, dibenjeng ya. Jadi saya semprot pakai air biar lebih gampang kalisnya, gampang rapi. Kalau nggak pakai air nanti agak susah, apalagi kalau kainnya misalkan yang susah dibentuk ya. Nah ini saya gosok seperti ini, jadi saya pegarkan kira-kira seperti ini. Satunya juga sama. Bentar. Seperti ini. Sekarang saya akan tempelkan ininya, kain kerasnya teman-teman. Jadi ini yang ada lemnya saya tempelkan seperti ini. Nah, kenapa tadi saya kasih garis ini? Ini fungsinya untuk memudahkan kita memposisikan ini. Ini kan agak transparan kalau teman-teman menggunakan ini. Biasanya kalau kita lihat kasat mata, saya tahu ini posisinya biar tengahnya itu di mana gitu ya. Jadi diposisikan seperti ini. Ini untuk membantu, jadi di pakai garis ini. Kita ancer-ancer aja pokoknya, kira-kira gitu ya. Ancer-ancer itu apa ya? Dikira-kira gitu ya. Jadi biar tengah. Saya gosok seperti ini. Oke. Nah, setelah nempel, kita lanjut ke mesin jahit teman-teman. Kita jahit. Baiklah teman-teman, setelah disetrika ya, kita mulai penjahitan lagi. Ini sebenarnya sisanya kelebihan kebanyakan ya. Jadi mungkin tadi saya harusnya nggak 5 cm ke yang kain ini ya, mungkin 4 cm cukup, tapi nggak apa-apa ya, bisa kita potong. Yang penting jangan sampai kurang. Saya jahit bagian sini pinggirannya. Salah satunya bebas ya, karena kan ini gedenya sama di tengah-tengah posok soalnya. Boleh sini apa sini yang dilipat sama saja. Nah, oke. Kemudian ini kampuhnya biar nggak sisanya kebanyakan, saya potong teman-teman. Nah, kemudian kita sisakan saja keliling ini sedikit saja, kampuhnya 1 cm saja. Jadi ini lebihannya itu jangan banyak-banyak. Saya pikir segini saja, 1 cm. Saya potong keliling. Nah, yang bagian manset yang untuk kain kerasnya ini sudah selesai teman-teman. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nanti kan disambung pakai yang kerutan itu ya, yang rempelan itu di sini. Nanti pasangannya dengan yang ini nantinya. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk yang rempelannya. Ini kainnya teman-teman. Oke, nanti kita akan bikin yang ini dulu sebelum disambung ya, yang ininya. Untuk membuat rempel, ini saya sudah siapkan kain lebarnya itu kurang lebih 6 cm. Ini 6 cm, 6 lebih sedikit ya, 6,5 malah dilipat seperti ini, disetrika teman-teman, biar nanti gampang dilipatnya. Nah, saya tandai dulu, mulai dari sini. Bentar. Oke, jadi saya mulai dari sini, nanti ini akan dilipat ke dalam. Saya mulai ke sini corekan pertama 1,5, soalnya nanti kan ini yang kelihatan 1,5 dulu, baru nanti saya 3 cm yang ininya, 3 cm. Soalnya nanti buat awalnya 1,5. Saya bikin 3 cm. Kenapa 3 cm? Nanti saya pakai lipatannya agak besar. Saya bikinnya itu pakai pendedel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, jadi ini kan kayak kelanjutannya gitu aplikasinya. Di sini saya akan memanfaatkan ini teman, pendedel. Ini sontekan. Bentar, ini 3 cm enggak ya? Oh ya, bentar, 3 cm bener. Teman boleh pakai yang ini, tapi kalau pakai ini saya sarankan jaraknya ini jangan 3 cm, nanti kejauhan, boleh 2,5 atau 2 cm.
Tapi sesuaikan juga dengan selera. Kalau pengen yang renggang ya monggo. Ini bagian ini akan saya jahit dulu teman-teman. Jadi yang area sini, yang penanda pertama ini saya lipat dulu. Tapi nanti yang sebelahnya sana enggak saya seperti ini, saya cuman balik saja. Ini untuk memudahkan saja pertamanya. Nah, seperti ini. Saya akan mulai lipat. Untuk melipat seperti biasa saya pergunakan jalur yang ini untuk penanda biar lebarnya sama. Jadi seperti ini cara lipatnya, saya letakkan di bagian bawah. Oke. Bentar. Ini belum saya jahit, lupa. Ya, biar jahit dulu satu. Nah, seperti ini ya lipatnya. Sambil saya perhatikan sininya biar rata sampingnya itu ya. Set. Nah, seperti ini. Terus sampai selesai. Nah, seperti ini teman-teman ya, hasilnya. Sebenarnya ini agak kepanjangan, nanti kira-kira kan di sini. Nah, saya sesuaikan panjang ini, saya sesuaikan dengan panjang ini nantinya ya. Jadi kita butuhnya itu kan cuma 20 cm 20 cm. Nah, saya ukur 20 cm di sini sampai 20 cm di mana kira-kira. Nah, yang di sini ya 20 cm, berarti saya akan potong area ini kira-kira sesuai kebutuhan saja. Saya potong dulu bentar, yang ininya saya bongkar lagi, jadi biar nggak kepanjangan. Saya potong di sini, ini saya bongkar lagi. Kalau yang area sini saya biasanya nggak saya jahit, cuman saya lipat aja. Bentar, ini kepanjangan. Nah, saya lipat seperti ini. Ini balik. Kalau misalkan dijahit dulu kan mesti bongkar lagi semuanya, ini kebanyakan ya. Nah, kalau saya cuma lipat seperti ini, tapi yang penting agak banyakan lipatannya ini, jadi biar lebih rapi gitu ya ditata nih. Dan ini agak susah. Oke. Nah, ini saya jahit gini, tak rapikan dulu nih. Nah, seperti ini. Kita mulai jahit dengan yang bagian ini. Jahitnya usahakan teman-teman, karena saya rencananya kan lebar untuk yang bagian sampai sini saja ya. Ini ada lebih 1 cm. Kalau ini kan kampuhnya yang ini 1 cm. Jadi kira-kira pastikan jahitan ini hilang nantinya. Saya letakkan seperti ini. Nah, jahitnya itu usahakan di sini pokoknya nih, yang ini sejajar dengan kain keras ya pokoknya ya, seperti ini. Sebentar, biar pas dulu, saya intip dulu ininya. Nah, ini benangnya biar kelihatan di sini. Oke. Kalau menjahit seperti ini, usahakan jangan mengenai kain keras ya, di sininya ya, jangan kena. Nanti kalau kena kain keras agak susah dibalik. Oke, bentar. Ini sepertinya agak kebanyakan, saya dorong sedikit biar menyesuaikan. Nah, oke, jadi seperti ini saya tunjukkan hasilnya. Kalau dari sisi luar nanti kira-kira seperti ini hasilnya. Ini kurang rata, nanti teman-teman bisa ratakan kalau bikin ya. Oke, seperti ini. Nah,
kemudian kita satukan dengan bagian yang ini seperti ini. Bentar, prinsipnya yang penting perkirakan ini masih dapat kampuh kurang lebih 1 cm seperti ini. Sudah saya jahit dari pinggir ini, soalnya nanti kan buat kalau jahit ke lengan itu ya, ininya ya masih dapat kampuh. Oke. Nah, kita tinggal jahit ulang bagian yang tadi itu. Nah, oke. Sekarang tinggal dibalik. Ini sisanya kebanyakan kampuhnya saya rapikan, saya potong. Kalau ini jangan kebanyakan ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan jendol nantinya. Kalau sisanya kebanyakan. Tapi kalau terlalu mepet juga nanti takutnya jebol. Bagian pojok ini dipotong seperti ini, tapi jangan mengenai benang. Ya jangan sampai mengenai benang ini. Ini juga dipotong aja dikit. Pokoknya jangan sampai mengenai benang biar nggak ambrol. Nah, kemudian kita balik. Cara baliknya biar rapi. Saya tekuk seperti ini, ditekuk. Ini ya, saya balik seperti ini. Teng ting teng, jadinya seperti ini. Yang satunya juga sama. Kalau nekuknya itu diarahkan ke kain kerasnya. Kalau asal suka tebel, nanti hasilnya kurang maksimal. Nah, set, jadi deh seperti ini. Jadi nanti ini tinggal dipasang di lengan, disambung ke lengan bajunya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Pertama-tama saya akan buat lengannya dulu, saya buat potongannya. Di sini saya akan menggunakan pola ini teman-teman, pola yang sudah jadi. Kebetulan pola yang saya pergunakan adalah ukuran size M. Sekaligus video ini buat petunjuk teman-teman yang ingin membuat lengan. Jadi yang sudah beli pola di Jamblang Store, kalau ini pola gamis standar teman-teman, kebetulan ini ukurannya kalau nggak salah M nih, ukuran M. Saya ambil kainnya. Jadi buat yang belum tahu cara memotong lengan itu bagaimana sih kalau di kain, saya jelaskan secara detail ya. Bentar, ini kainnya. Bentar, saya coba jelaskan dulu. Ini kainnya, ini kain saya itu ini kain Jepang. Kayak buat spray gitu ya sebenarnya ya, kartunnya ya. Saya lipat seperti ini teman. Ini pinggiran kain, di sana juga pinggiran kain. Ke sana itu sisi lebar. Kalau memotong untuk lengannya seperti itu. Tips memotong lengan, jadi dilipat seperti ini. Kita asumsikan bagiannya sisi ini sisi dalam teman-teman. Kemudian yang ini sisi luar. Jadi kalau memotong kain seperti itu ya. Kalau memotong gak cuma untuk lengan ya, semua untuk baju, badan seperti itu. Kemudian kita perkirakan nanti untuk lengannya itu cukup, jadi jangan sampai kurang ya, seminimal mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai melintir. Maksudnya gimana? Jadi antara ujung yang sini dan sini itu lebarnya sama. Katakanlah walaupun ini kan agak megol-megol nih ya, tapi saya asumsikan seperti ini. Jadi misalnya dari sini kelipatan sini berapa sih? Ini ada 23,5. Saya coret di sini. Maka yang sini usahakan sama 23,5. Di mana? Di sini ya, ini 23,5 dan itu 23. Jadi supaya rata. Kalau miring seperti ini bagaimana Mas Manto? Misalkan ini, yang ini 23,5, yang ininya miring seperti ini. Jadi ini arah memanjang. Mungkin seperti ini terkesan hemat teman-teman. Jadi kalau diletakkan seperti ini bisa jadi hemat, tapi resikonya nanti lengan itu jadi melintir, jatuhnya nggak bagus. Pernah nggak teman-teman kalau beli baju itu lengannya itu melintir, itu dikarenakan pemotongannya seperti ini ya, itu salah satu penyebabnya. Maka solusi terbaiknya ya, kalau yang benar dipotong rata seperti ini, jadi diluruskan. Kalau bikin dua lengan kanan kiri sekaligus ya seperti ini juga. Nah, ini dibuat simetrinya seperti ini, saya letakkan. Oke. Berhubung pola ini yang saya pergunakan ini belum termasuk kampuh, saya letakkan seperti ini. Saya kasih pemberat teman-teman. Ini pemberatnya itu dari besi, teman-teman boleh pakai dari yang apa saja lah.
pakai batu juga nggak apa-apa ya. Saya potong keseluruhan, ini saya lebihkan untuk kampuh. Untuk potongannya itu, untuk jahitannya maksud saya 1,5 cm, jadi dilebihkan, diperkirakan saja ya. Kalau untuk jahitan biasanya berapa sih standar jahitan? Biasanya 1,5, tapi kalau untuk teman-teman misalkan saya lebih suka kampuh yang lebih kecil, misalkan 1 cm, ya oke, nggak masalah, dipotong, ikuti saja seperti ini. Yang penting teman-teman harus ingat kampuhnya berapa ya, nanti jahitnya seperti itu. Jadi nanti ukuran aslinya untuk lengan itu enggak berubah. Misalkan lengannya tadi lebar ujung lengannya katakanlah 15 ya tetap 15. Yang penting kampuhnya ngambilnya sama dengan potongannya. Kalau saya seperti ini, saya nggak garis ya, saya tinggal perkirakan saja, ngikuti. Kalau teman-teman ragu boleh digaris. Nah, kemudian saya akan tandai seperti ini teman. Jadi bagian yang ini saya coret saja pakai kapur. Jadi ini sekaligus nanti untuk jahitan seperti ini. Bentar, saya tandai satu-satu. Ini untuk memudahkan saja. Jadi yang bagian ini saya nggak semuanya, saya hanya langkahi sini. Jadi untuk jahitan saja nanti ya. Bentar, nah ini. Jadi ini nanti untuk posisi jahitan kampuhnya itu seperti ini. Oke, saya angkat teman-teman seperti ini pemberatnya. Kemudian jangan lupa bagian atasnya dicekrik sedikit untuk penanda. Nah, boleh dicorek seperti ini. Jadi untuk penanda bagian tengah, kalau buat pemula supaya lebih ingat, ini juga sama, bagian yang ujung sini dicorek atau dicekrik seperti ini sekecil. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Bentar, yang kain, nah ya, nih bentar. Nah ini seperti ini, kita buka kainnya seperti ini teman-teman. Nah tadi kan ini nantinya itu jadinya itu sisi bagian belakang teman-teman, belakang. Sebenarnya boleh belakang atau depan, nanti akan salah satunya akan dikerung. Saya akan bikin ini belakang. Jadi kalau pola itu kan seperti ini yang ini bagian yang kerung. Kalau diletakkan seperti ini, nih, ini ada selisih teman-teman. Kalau diperhatikan ini ada selisih. Kalau pola itu, kalau untuk yang dewasa ya ada selisih sekitar 1 cm. Jadi yang ini sisi depan, yang ini sisi belakang. Jadi yang ada kerungannya sisi depan. Nah kalau diletakkan seperti ini, dijembreng seperti ini di tengahnya, ini juga titik tengah di sini. Kalau ini kan tadi udah pas kampuh. Nah kalau yang sisi satunya kita perlu kerung lagi teman-teman. Ini kan sisanya banyak, bukan 1,5. Nah kita bisa corek di sini. Ini untuk penjahitan nantinya di sini. Sebenarnya kalau yang perlu dicoret hanya sisi sana sebenarnya biasanya kalau untuk penjahitan. Seperti ini. Yang ini dipotong lagi untuk ininya kampuhnya biar menyesuaikan dengan kerungnya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Menjorok seperti ini 1 cm kuranginya. Ikutin saja polanya ya, kira-kira seperti ini langsam. Nah, jadi nanti ini kalau yang tadi ini sisi belakang, ini sisi depan. Bentar, tak corek, tak puter ya lagi. Ini saya sebut di depan. Nah, ini nantinya jadinya lengan sebelah mana sih? Kalau ininya sisi depan, ini kan sisi dalam teman-teman ya. Ini sisi dalam. Kalau dilipat seperti ini jadinya itu lengan sebelah kiri. Ini sisi luar. Jadi nah seperti ini. Ini lengan sebelah kiri ya. Karena ini sisi depannya nanti. Oke, kalau teman-teman bikin yang sebaliknya berarti sisi yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya akan tandai untuk posisi ini belahannya. Nah, bentar, ini kan ada belahan teman-teman. Di mana sih posisinya? Kalau untuk membuat belahan seperti ini, sebenarnya kalau buat teman-teman pemula membuat belahan untuk ujung manset itu bisa saja di bagian bawah sini. Kira-kira 10 cm atau 8 cm ya. Tapi kalau pingin di bagian posisi belakangnya itu di sini seperti ini. Saya buka, saya jembreng lagi. Bentar, saya putar seperti ini ya biar gampang. Ini sisi belakang, ini sisi depan yang ada kerungannya. Tapi nanti posisinya itu di sini. Kalau ini dibagi dua. Nah, ini sisi depan, ini sisi belakang. Yang bagian belakang dari posisinya di belakang, ini dibagi dua lagi. Ini. Kalau sampai sini kira-kira ada 14 cm nih. Kan dikurangi kampuh ya. Jadi dari sini ke jahitan dibagi dua, kira-kira 14 dibagi 2 7. Nah, ini nanti untuk posisi belahannya. Dari sini ini kalau untuk kampuh jahitan maksimal saya pikir 10 cm, saya akan buat 8 cm saja, jangan terlalu lebar teman-teman. Seperti ini, kemudian digaris mengikuti ini lurus. Nah, ini nanti buat untuk belahan mansetnya. Kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman pengen lebih lebar
boleh sampai 10, tapi saya cuma 8 cm seperti ini. Kemudian silahkan dicekrik seperti ini. Oke ya, setelah itu kita buat lagi potongan lainnya teman-teman untuk sambungan ininya. Jadi kita kan juga membutuhkan ini apa namanya, nah ini ya yang warna lain ini. Teman-teman boleh pakai warna lain atau warna yang senada seperti ini. Jadi potongannya biasanya berapa sih ukurannya? Ukurannya bentar, tak cari dulu sisa kainnya yang mana ya. Kok enggak ini ya, agak susah. Bentar. Nah, pakai yang ini saja. Yang ini sisi lebar kain teman-teman, lebar ke sana, ini memanjangnya. Jadi kita buat potongan kurang lebih seperti ini. Lebarnya itu 4 cm teman-teman. Kalau untuk panjangnya menyesuaikan, misalkan itu tadi kan 8 cm, kita potong saja yang agak banyak. Bentar, kalau 4 cm berarti ini 4 cm, ini 4 cm kurang lebih seperti ini. Bentar, ini dipotong. Tadi butuhannya itu 8 kali 2 16. Buat tambahan kamu ya segini nggak apa-apa, saya bikin 22. Yang penting jangan sampai kurang ya. Ini 4 cm potongannya. Oke, bentar, seperti ini dipotong seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi ini untuk sambungan atau untuk listnya ya, list belahan mansetnya yang seperti ini teman-teman nantinya. Oke, sekarang kita langsung ke meja jahit untuk penjahitannya teman-teman. Sekarang kita mulai jahit teman-teman ya. Jadi ini yang tadi dipotong. Oh ya, untuk listnya, untuk yang tadi ini, tadi kan saya potongnya pakai ini ya, saya ganti pakai yang warna unyu, pakai ungu ini ya. Biar lebih gampang, biar terlihat juga di kamera seperti ini. Saya akan buat belahannya yang seperti ini teman-teman. Untuk ini cara menjahitnya jadi seperti ini, kita letakkan seperti ini. Ini dari sisi dalam teman-teman, dari sisi dalam. Ini sisi dalam bagian belakang ininya ya, ini di belakang. Jadi diletakkan ini untuk listnya, sambungannya ini di bagian bawah, yang nanti untuk pembungkusnya itu ya, letakkan seperti ini sejajar dengan ini. Jadi ujungnya saya sengaja sisakan sedikit, pokoknya sebenarnya dipaskan nggak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian kita jahitnya dari pinggiran ini kurang lebih 1 cm. Jadi kenapa 1 cm? Ini kan nanti dilipat, jadi totalnya yang tadi potongan 4 cm dibagi 4, jadi bagi 4 1 cm. Kalau teman-teman pengen lebih lebar ya silahkan sesuaikan ya. Di sini saya jahit, saya matikan dulu. Nanti arah menjahitnya seperti ini. Dari sini kita lancip ke arah ke sini, minggir sini langsung. Tapi untuk yang bagian bawah itu jangan minggir, jadi tetap lurus. Ini saya jahit, saya praktekkan, nanti saya jelaskan lagi setelah dijahit. Bentar ini, nah seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini, ditata seperti ini. Bentar, tak rapikan dulu. Jangan sampai jeblos ya, maksudnya jangan sampai habis di bagian ininya. Oke, dirapikan lagi ujungnya. Kita jahit lagi ke sini. Seperti ini kira-kira ya. Nah, bentar saya perhatikan dulu apakah yang ini yang jeblos. Sebenarnya untuk jahitnya itu boleh dari luar ke dalam atau dalam keluar sama saja. Yang penting kita bungkus dulu teman-teman. Nih, ininya jangan sampai apa namanya jebol ya. Ini tetap harus mengait walaupun cuma sedikit di bagian sininya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ini saya tunjukkan kalau dari sisi dalam, dari yang ini jahitannya itu kan dari sini 1 cm semakin minggir, kemudian kembali lagi ini gede. Tapi kalau dari sisi yang sininya itu jahitannya itu terlihatnya lurus biasa seperti ini. Jadi sama ya, bukan dari ini kecil besar gitu, enggak, sama saja seperti itu.
kemudian kita bungkus yang tadi yang ini. Nah, dibungkus seperti ini. Ini ya, dilipat. Kita lipat seperti ini lagi. Dijahit ke sini. Dan ini biar sama. Saya lipat seperti ini. Nah, dijahit seperti ini. Ini jahitannya menimpa yang jahitan tadi teman-teman ya. Jadi jahitan yang ini menimpa dengan jahitan yang ini, yang tadi kita jahit itu. Kita posisikan lipat seperti ini. Boleh sambil agak ditarik biar enggak berkerut. Di sini juga sama. Kampuhnya dimasukkan ke dalam, dibungkus gitu ya. Seperti ini. Bentar, ini dilapihkan dulu. Nah, sekali lagi kalau untuk jahit seperti ini boleh teman-teman dari sisi dalam keluar atau luar ke dalam sama saja. Oke. Nah, bentar ya, ini saya potong dulu. Yang penting ini mengenai jahitannya ini di sini ya. Nanti usahakan kalau bagian sisi satunya kalau dibalik ini juga sama. Jadi menjepit seperti itu ya. Nah, kita cek dulu hasilnya. Saya cek dari sisi luar teman-teman. Dari sisi luar nanti hasilnya seperti ini. Kalau dilipat seperti ini ya. Ini saya keluarkan dulu dua-duanya seperti ini. Tapi nanti penataannya bukan seperti itu. Saya potong dulu, sisanya ini kan ada sisa nih. Dipotong dulu. Penataannya posisinya yang bagian sisi ini sisi depan, ini sisi belakang, yang bagian kecil pokoknya gitu ya. Dilipat seperti ini. Kalau ini seperti ini. Nah, dilipat, set. Nanti penataannya seperti ini. Nah, nanti menimpa seperti ini. Ya, menimpanya itu seperti ini. Jadi saya putar lagi ke sini biar lebih kelihatan dari arah saya. Nah, nanti nimpa seperti ini. Yang satunya dibiarkan ke sana, yang satunya ditekuk ke sini. Kemudian ini hanya untuk jahitan tambahan teman-teman. Biasanya kalau model jahitan seperti ini di sini itu rawan jebol, maka saya akan kuatkan, usahakan dijahit kayak ditindes gitu ya. Ini biar nantinya nggak gampang jebol. Seperti ini. Saya langsung dari luar saja teman-teman. Usahakan kalau jahit seperti ini pakai kain atau pakai benang yang sama ya, biar lebih rapi. Ini saya jahit sedikit, jadi biar nantinya itu lebih awet, nggak gampang jebol. Ini hanya untuk sedikit saja ya, untuk penguat seperti ini. Tapi setelah dirapikan seperti ini ya, nanti kalau ini disetrika, ini lebih rapi kok ininya. Nah, bentar, bagian dalamnya saya tunjukkan nanti seperti ini. Jadi nanti dia udah nggak balik ke sini lagi, arahnya ke sana. Yang ini sisi belakang nantinya, dan yang ini dimatikan. Kalau yang satunya dibiarkan seperti ini, yang satunya dimatikan nantinya. Nah, seperti ini dimatikan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk belahannya teman-teman. Seperti ini. Kira-kira saya tunjukkan hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi ini seperti ini. Ini bagian lengan untuk sisi depan, ini bagian yang belakang. Jadi seperti ini. Nanti kalau udah jadi hasilnya kira-kira akan seperti ini setelah dipasang manset. Ini bandingkan. Ini yang udah jadi seperti ini kan. Tadi belahannya yang kita bikin yang ini. Ini belahannya, nanti akan dilanjutkan untuk pemasangan mansetnya di sini. Nah, sekarang saya ajarkan cara menyatukannya teman-teman. Jadi kita sambung, tapi bagaimana caranya? Nah, pertama-tama untuk bagian lengan, caranya seperti ini. Kita obras dulu, saya pastikan teman-teman sudah obras bagian samping ini ya. Jadi diobras dulu, kemudian kita satukan, kita jahit seperti biasa teman-teman. Seperti ini. Oh ya, mohon maaf, saya lupa. Jadi sebelum dijahit,
kita bisa ukur-ukur dulu teman-teman. Sebenarnya pengukuran ini kalau yang sudah terbiasa sambil di jahit dulu boleh, tapi ini lebih gampang, nanti biar lebih gampang teman-teman memahaminya. Jadi ini kan udah ada sisi ini, nanti sisi belakang yang ada belahannya, ini tengah. Oh kebalik, saya dari sini saja ding, maaf. Nah biar lebih gampang, ini dirapatkan seperti ini. Nantinya akan ada ini nanti jahitan di sini teman-teman, di sini. Nah ini juga, ini kan kampuh jahitan 1,5 cm. Berarti nanti kita akan berusaha mengepaskan ini cuma lebarnya itu kalau nggak salah sekitar 21 cm teman-teman untuk mansetnya 21. Tapi kita akan memasangkan dengan ujung lengan yang lebarnya totalnya itu dari sini ini dimepetkan sampai sini 28 cm. Jadi nanti ada sisa 7 cm. Ada dua opsi untuk mengepaskannya. Pertama dibuat kerutan, dibuat kerut rata atau dilipat. Kalau dibuat kerut rata saya pikir lebih mudah ya teman-teman ya. Tapi saya akan ajarkan buat cara melipatnya biar lebih bagus dan lebih rapi. Ya, jadi seimbang juga. Cara seperti ini kita tandai. Jadi kalau ada titik tengahnya teman-teman, ini saya sengaja dari sisi luar biar lebih gampang nantinya. Dari sini, jadi ini kan dibagi dua, ke arah belakang, ke arah depan. Tadi ada kurang 7 cm ya. Jadi ini nanti yang dilipat itu 7 cm. 7 cm kita bagi dua teman-teman. Jadi 3,5 dari sini, nanti ke arah sini 3,5 teman-teman. Ini nanti area yang akan dilipat. Ya. Kemudian dari sini kita atur jarak kurang lebih 3 cm. Ini hanya untuk jarak nanti lipatan. Kemudian selanjutnya kita atur teman-teman. Tadi kan baru 3,5, kemudian kita 3,5 di sini. Nah ini nanti akan dilipat seperti ini. Dimengerti? Jadi nanti yang dikurangi adalah area sini, kemudian lompat ke sini. Langsung saja saya jahit teman-teman. Jadi area ini kita lipat. Melipatnya jadi dari sini diarahkan ke sisi belakang, ke sini ya. Nah ke sini, bentar. Nah ke sini. Jangan kebalik. Kalau kebalikannya maksudnya seperti ini. Jadi arah sini, ini yang belakang. Nah lipat ke sini. Bukan seperti itu ya. Jangan kebalik ya. Soalnya ini kan arah belakang ke sana. Prinsipnya apabila seperti ini. Jadi ini kan juga menumpuk. Ini ditindih bagian sini. Ininya juga ditindih bagian sini. Seperti itu mengikuti. Jadi seolah-olah ada kayak tumpukan 3 nantinya sama sini. Seperti itu ya. Oke, bentar tak jahit dulu. Nah ini untuk membuat lipitannya. Jadi sisanya itu lipatnya seperti itu. Dari sini kita lipat seperti ini. Ini tujuannya sekali lagi lipatan ini untuk mengepaskan dengan lebar mansetnya. Kebetulan tadi sisanya kan 7. Kalau sisanya 8 berarti ya 4 gitu saja ya. Kalau untuk jaraknya, maksudnya jarak antara lipatan ini nggak harus 4 cm, misalnya 3 cm apa 3,5 nggak apa-apa, tergantung lebarnya ini. Nah kita bisa tes lagi. Kalau ini dipaskan kira-kira segini, bukan ditimpa ya, dipaskan seperti ini kampuh, harusnya jaraknya sudah sama. Nah seperti ini kira-kira ya. Nah selanjutnya kita bisa langsung jahit sampingnya sini. Ini sengaja saya rentangkan seperti ini biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Kita bisa jahit seperti ini, kita satukan. Jadi ini saya jahit dari sisi dalam teman-teman. Pastikan teman-teman sudah obras untuk lengannya, pinggirannya. Saya jahit seperti ini. Oke. Bentar dijahit biasa. Perhitungan seperti tadi berlaku juga untuk kemeja pria ya, sama saja. Untuk kemeja wanita, pokoknya membutuhkan lipatan. Kalau untuk yang kerut mah gampang ya, tinggal dikerut-kerut saja. Kalau kurang ya dikerut lagi gitu ya. Kalau itu kan biar terlihat lebih rapi. Oke. Nah ini masih dari sisi dalam teman-teman. Kemudian kita bagi duanya dari mana? Maksudnya kan tadi yang udah di ini, kita pertemukan antara yang bagian belahan ini dengan yang ini seperti ini. Kemudian kita tarik. Sekarang titik tengahnya di bagian sini teman-teman, bukan di sini ya. Ingat, ini dibagi dua, dicekrik seperti ini. Jadi nanti titik tengahnya di sini yang ada cekrikannya saya tandai dulu. Nah yang tadi ini titik tengah untuk apa? Untuk pertemuan dengan ini hanya untuk memudahkan saja.
Jadi ini juga dilipat teman-teman, tengahnya biar ketahuan, dilipat seperti ini, kemudian diceklik seperti ini. Nah, untuk memudahkan penjahitan buat pemula boleh di seperti ini ya. Sebenarnya kalau bekerja nggak seperti ini juga ya. Saya tandai biar ketahuan titik tengahnya, kemudian di garis. Jadi ini nantinya yang akan dijahit. Jadi untuk mengetahui posisi penjahitannya itu di mana biar lebih bagus gitu maksudnya ya, biar lebih lurus. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kan ketahuan kalau ini seperti ini ada garisnya. Ini untuk memudahkan penjahitan saja. Oke. Kita satukan dengan yang tadi ininya. Oh ya, sebelum disatukan, ini bagian kampu jahitan ini dipegarkan dulu teman-teman. Dijembreng biar lebih rapi. Kalau misalkan obrasannya misalkan misah seperti ini ya, kalau yang nyatu terserah, boleh arah ke belakang atau ke depan sama saja. Ini saya matikan dulu. Oke. Nah, setelah seperti ini, untuk pemasangan posisinya kita balik dulu teman-teman. Jadi sisi dalamnya dimasukkan seperti ini dulu teman-teman. Nah, sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian lengannya kita taruh di sini. Jadi jahitannya nanti kita akan pertemukan seperti ini. Dari sisi sini ya, ini sisi dalam, ini sisi luar. Seperti ini, kita jahit. Nah, kita mulai jahit. Seperti ini, letakkan sejajar ujungnya ya. Jadi dengan yang ini sejajar. Kita jahit. Menjahitnya kalau pertama kita seperti ini, tapi tidak mengenai area kain kerasnya ini pokoknya. Bentar. Terus sambil kita sejajarkan, diratakan pokoknya. Kita berusaha menjahit di area kapur yang tadi. Bentar, sampai sekitar 2 cm. Nah, setelah 2 cm ini kan udah bisa digeser. Kita angkat sepatunya yang ada kain kerasnya ini, kita tarik seperti ini. Oke. Bentar, tak rapikan dulu. Nah, sekarang saya akan berusaha mengepaskan titik yang tadi ceklik ini dengan yang ceklikan ini tadi, yang titik tengahnya. Ya, inilah gunanya ceklikan tadi supaya kita mengetahui bahwa posisinya itu tengah, nggak beda terlalu jauh. Kalau misalkan ada pergeseran sekitar 1 cm, bisa ditarik ya, nggak apa-apa. Jadi biar nanti itu lebih seimbang. Kita jahit mengikuti kapur ini tadi. Oke. Teruskan sampai ujung yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, kenapa ini jahitnya dari sisi dalam? Karena nanti akan dilipat ke luar. Jadi yang ada kain kerasnya itu di sisi luar ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saya tunjukkan ya dari sisi luar. Kampuhnya nanti akan dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini akan dijepit seperti ini ya, dijahit seperti ini. Tapi untuk memudahkan penjahitan kita balik lagi. Jadi lengannya kita balik, ini kan sisi luar, kita balik seperti ini, dirogoh, dibalik. Ini hanya untuk memudahkan gerak kita seperti ini caranya ya. Saya jahitnya dari sini ya biar nggak ngede. Sekali lagi untuk kampuhnya sekarang tinggal kita masukkan, jadi dirapikan dulu ke sana pokoknya biar masuk ini ya, biar masuk seperti ini. Bentar, saya coba atur, saya bantuan pakai obeng biar teman-teman melihat cara saya mengatur. Biasanya cuma pakai jari aja, kalau pakai jari nanti ketutupan, teman-teman nggak bisa lihat. Nah, saya jahit dari sini teman-teman seperti ini. Oke, saya jahit. Cara menjahitnya jadi saya berusaha menjahit seminggir mungkin dengan area ini teman-teman yang ada kain kerasnya, sambil dipaskan tumpuk tepat di atas jahitan ini ya. Di bagian sini kan ada jahitan. Nah, seperti itu, semepet mungkin. Jadi untuk ini jangan sampai keluar teman-teman. Kalau misalkan seperti ini ya, ini kurang rapi, jadi dimasukkan tapi jangan terlalu dalam. Jadi usahakan sejajar dengan bagian pinggiran manset yang ada kain kerasnya ini, yang lipatan ini. Oke, saya jahit. Saya coba terangkan secara detail ya, biar buat yang pemula itu paham sekali, biar lebih enak ngikutinya ya. Soalnya biar belajarnya itu lebih masuk. Nah, saya jahit terus. Nah,
Kita sebelum nyampe di sini bagian yang ujung sini kita rapikan dulu teman-teman. Ini saya rapikan dulu, dimasukkan dulu ya untuk ininya. Bentar sambil ditata, dirapikan seperti ini. Bentar. Nah, pokoknya kalau ada benang-benang lama nggak apa-apa dimasukkan situ. Yang ini saya rapikan, saya cari posisinya yang pas, diintip. Nah, baru kita jahitkan terus. Nah, untuk penjahitan ini teman-teman boleh opsi langsung dijahit ke sini untuk memperkuat area ini atau enggak apa-apa. Kalau misalkan cuma nyampe sini ya, jadi nggak harus sampai sini itu enggak apa-apa ya. Kalau saya rasa perlu seperti ini, tapi saya cuma sampai sini saja. Nah, seperti ini. Saya potong sisa benangnya teman-teman. Nah, bentar, saya balik dulu, saya tunjukkan hasilnya. Ini kan dari sisi dalam seperti ini. Oke. Nah, nih area keseluruhannya. Jadi ini area badan depan, area depannya teman-teman. Ciri-cirinya kalau yang depan itu enggak ada belahan, kalau dibagi dua ini kan sambungan di bagian bawah. Sambungan bagian bawah seperti ini. Kita lipat seperti ini nantinya. Nah, ini bagian depan. Soalnya kalau depan itu dia kerung lengannya dia lebih terlihat menjorok kalau di sisi luar ya. Ini sebelah kiri teman-teman, ini sisi depan. Nah, ini sisi belakangnya nanti seperti ini. Nah, tinggal seperti ini nantinya jadinya seperti itu ya setelah dijahit. Nah, nanti saya akan lanjutkan untuk pemasangan kancing jepret teman-teman. Kancing jepret itu seperti ini. Saya ada ini satu, nanti tinggal saya pasang, nanti kira-kira jadinya akan seperti ini. Sebenarnya teman-teman boleh pakai kancing apa saja, nggak harus seperti ini. Boleh kancing lubang itu biasa nggak apa-apa. Atau mungkin kalau tali harus desain awalnya udah siapkan untuk tali. Nanti saya ajarkan cara masang seperti ini buat yang belum tahu. Oke, sebenarnya untuk alternatif lain kalau seperti ini bisa dipasang kereketan, tapi yang paling umum menggunakan kancing jepret. Ini saya ambil dulu kancingnya teman-teman. Biasanya kalau satu set itu kalau kita beli di toko kancing jepret itu seperti ini bentuknya. Ini mereknya 555. Ini ada yang seperti ini. Yang saya mau jelaskan bukan merek ya, saya nggak promosi merek, tapi ukurannya. Biasanya ada beberapa jenis ukuran. Ini termasuk yang ukuran sedang. Kalau ini ukuran kecil teman-teman, jadi diameternya lebih kecil, ini lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Oh ya, kalau untuk ukuran teman-teman bisa sesuaikan dengan keperluan. Misalkan kalau untuk yang besar, yang lengannya besar bisa pakai yang besar ya, atau yang buat kancing apapun ya, yang ini sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan untuk area yang membutuhkan kancing kecil dipasang yang besar nanti wagu ya. Tapi untuk tutorial kali ini kalau yang ini yang dipakai ini teman-teman, yang ini itu pakainya saya yang kecil sebenarnya, tapi untuk tutorial saya akan pergunakan yang ukuran sedang biar lebih enak dilihatnya juga ya, biar lebih kelihatan di kamera. Oke. Untuk memasang kita perlukan benang dan juga jarum jahit teman-teman, jarum jahit tangan. Untuk jarum jahit nih saya lepas dulu untuk kancingnya teman-teman. Nih saya lepas dulu kancingnya. Jadi ini satu pasang biasanya bolak-balik di sisi belakangnya. Nah, pasangannya seperti ini. Yang ini sisanya saya simpan ya. Oke, yang akan kita pasang adalah dua ini. Jadi ini yang agak nongol, yang ini untuk lubangnya. Ini nanti saya akan taruh di bagian sini. Di sini ya kira-kira nantinya. Di sini. Kemudian yang ini nanti akan saya pasang di bagian ini di sini. Jadi nanti supaya satu pasang seperti ini, dipasang seperti ini ya. Nah, kemudian jarum saya jelaskan dulu. Kalau untuk jarum itu kan ada ukurannya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman memasang kancing ini, pastikan jarumnya itu sesuai. Maksudnya gimana? Sesuai ukurannya. Di sini ada lubang teman-teman. Ada lubang. Pastikan jarumnya sebelum untuk jahit, pastikan ini bisa masuk. Terkadang kalau dulu saya pernah belajar menjahit seperti ini, saya pakai jarum yang besar dengan tujuan supaya lebih enak dimasukkan benang. Tapi ternyata kalau buat jahit ini kesempitan, susah nantinya. Ya, jadi usahakan jarumnya itu lebih kecil dari lubangnya, nanti biar bisa dipakai. Nah, kita lanjut untuk pemasangannya ya, untuk benang. Kalau untuk saya biasanya saya pasangnya cuma satu ini ya, nggak saya double teman-teman, saya pasang biasa
Biasanya kan ada juga yang kalau masang ini didobel benangnya ya. Bentar, ini saya pasang dulu, saya masukkan. Nah, jadi ini cuma dua layer, dua benang ya. Kan bisa juga dipasang 4. Kenapa saya menggunakan cuma 2, nggak langsung 4 ya? Jadi nggak dibanyakin gitu ya. Ada resiko. Pertama, kalau kita menggunakan yang benangnya banyak teman-teman, misalkan langsung 4 atau 6, 8 mungkin ya gitu ya, itu bisa lebih cepat kenceng gitu ya. Tapi resikonya itu nanti kalau pada saat dijahit dan berudul apa kayak ngowol gitu ya, kurang rapi hasilnya. Kalau seperti ini memang waktunya lebih lama, tapi hasilnya insya Allah lebih rapi dan lebih mudah pada saat penjahitan dan untuk merapikannya. Nih saya praktekkan. Kadang-kadang kalau 2 saja nanti ada kayak narik gitu ya, dia nggak rapi. Langsung saja untuk saya sudah pasang benangnya teman-teman 2. Sebelum itu saya tarik dulu, jadi dielus-elus benangnya ya, dilus itu biar nggak berudul. Nah, saya pasang dulu, biasanya kalau saya pasang area yang ini dulu, yang ini yang nongol teman-teman, yang ini saya singkirkan dulu ya. Jadi saya pasang, perkirakan posisinya sejajar di sini. Nah, berarti nanti kira-kira di sini. Nah, saya letakkan seperti ini. Untuk bagian yang atas ini kan nanti sisi luar. Jadi ini luar, usahakan semepet mungkin dengan area sini. Jadi di sini kira-kira. Bentar. Saya posisikan seperti ini. Nah, seperti ini. Salah satu ujung lubangnya saya tahan teman-teman. Saya mulai tancap di kain ini. Jadi langsung ke sini ya, seperti ini. Saya tarik. Nah, ini sambil saya rapikan dulu biar enggak berudul. Nah, seperti ini. Ini 1 kali tancapan, kemudian 2 kali. Nah, seperti ini. Ini ditarik dulu biar rapi ya, jangan langsung tancapkan lagi. Dipastikan tidak membundel di sininya. Kemudian 3. 1 lubang saya biasanya menancapkan itu antara 3 sampai 4. Nah, di sini saya pikir 3 cukup teman-teman, seperti ini. Kemudian kita pindah dari sini ke lubang sini. Caranya kita tancapkan ke area dalam kain sini, kemudian kita tembuskan ke sini. Nah, kira-kira nanti jatuh di dekat lubang sini yang satunya. Kemudian kita tarik pelan-pelan seperti ini. Saya geser dulu posisinya bentar biar lebih gampang. Saya pegang area sini, tekan pakai jari ya. Kemudian ditusukkan kembali ke kain, kemudian masuk ke lubang seperti ini. Ditarik. Ini 1 kali tancapan teman-teman. Kemudian kita ulangi kembali 2. Nah, ini kalau kayak gini biasanya kan embrudulnya. Ini kalau teman-teman benangnya sekaligus 4 gitu ya, di double banyak, ini bisa rawan kusut. Ya, itu biasanya seperti itu. Ini tadi 2 ya, 3. Oke, seperti ini. Kita pindah posisi ke arah sana. Saya tancapkan ke kain. Jarumnya saya posisikan, masukkan ke area lubang sini, dekat sini pokoknya. Nah, seperti ini. Jadi jangan dipotong-potong, dilangsungkan gitu ya. Bentar, diputar lagi ke sini. Seperti ini. Ditusukkan lagi ke bawahnya. Set. Nah, seperti ini. Tancap, ini saya 1, kemudian 2, terus 3. Nah, kita lanjut ke lubang keempat, sama kita ulangi lagi. 1 ke sini ya, ini belum dihitung, jadi baru pindah posisi seperti ini. Diputar lagi. Nah, kita tancapkan lagi 1, jadi 1 ikatan, kemudian 2, kemudian 3. Nah, terakhir nanti kita tinggal matikan. Nah, setelah diikat seperti ini, cara mematikannya bagaimana? Kita tancapkan ke sini sekali ke arah kain, jadi ke sana. Kita tarik dulu. Nah, kemudian kita ikat. Cara ngikatnya kita tancapkan 1 jarum, 1 benang ya ke kain, sedikit saja segini.
jangan ditusukkan habis, jangan dikeluarkan semua. Kita ikatkan buat simpul di sini. Set, kita tarik jarumnya. Nah, otomatis dia akan seperti membuat ikatan. Nah, sebenarnya ini bisa dipotong, tapi kurang rapi kalau kita potong di sini. Jadi kita sisakan sekitar 1 cm, tapi kita selipkan dulu. Jadi disembunyikan ke sini. Jarumnya saya tancapkan ke sini. Nah, seperti ini supaya lebih rapi. Nih, saya potong sisanya di sini. Nah, dengan cara seperti ini nanti diharapkan jahitan itu lebih rapi, teman-teman. Jadi tahunya yang terlihat dari luar itu cuman ikatan di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi nggak kebanyakan sambungan, gitu ya. Jadi nggak kebanyakan mematikan jahitan seperti itu. Oke, saya rasa jelas teman-teman kalau untuk yang sininya ya. Kita lanjutkan ke kancing satunya, teman-teman. Yang tadi kan ini udah ya. Kita ambil kancingnya. Bentar, ini tadi kan udah dipotong. Saya ikat lagi. Ininya tak gulung lagi. Pastikan teman-teman perkirakan kalau untuk benangnya sisanya cukup ya untuk menjahit. Jangan sampai di tengah jalan kurang, nanti kalau disambung kurang bagus. Nah, seperti ini. Kalau yang ini kita letakkan di sini, tapi jangan seperti ini ya, di balik seperti ini. Kalau ini kan untuk area yang lubang ya. Kalau tadi yang nongol sama seperti tadi, saya jalan seperti ini. Kalau yang ini teman-teman, kalau tadi yang sebelah nanti kan itu sebelah atas. Kalau sebelah atas saya sarankan semakin mepet pinggiran. Kalau ini boleh di sini. Kalau misalkan lingkarnya lebih kecil boleh digeser ke sini, nggak apa-apa. Toh nanti akan ke sini ya. Beda kalau kasusnya yang ini agak nongol, nanti dia kalau pas diklik dia masih agak nongol seperti ini. Ya. Oke, saya akan pasang di sini. Caranya seperti ini. Nah, kalau ini biasanya agak sulit teman-teman. Soalnya dia agak besar, agak nongol gitu. Oke, saya tancapkan dulu di sini kira-kira teman. Nah, saya tancapkan di kain. Bentar. Oke, seperti ini. Ini ya. Ini kok ada potongan, sisa bentar ya. Nah, ini 1 kali tancapan, kemudian 2 kali seperti ini. Set, 3 kali. Nah, seperti ini. Cus. Nah, kemudian kita pindah ke lubang satunya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Jadi saya akan pindah ke sini, kita tancapkan di kainnya. Set. Nah, seperti ini. Oke, saya putar dulu tangannya. Nah, kita posisikan. Kemudian kita mulai menancapkan saya tancapkan di kain, kemudian muter masuk ke lubang ini. Set, seperti ini. Tancap, sudah 1 ya, 2. Oke, kemudian tancapkan lagi 3. Oke, kita pindah ke lubang satunya lagi. Kita masukkan ke kain. Usahakan tepat di bawah ini jatuhnya, nantinya keluarnya. Nah, seperti ini. Saya putar lagi. Jadi caranya itu diputar-putar seperti ini ya. Kalau tangannya kan nggak bisa muter, kainnya yang diputar, jangan tangannya ya. Nah, kita tancapkan lagi ini di lubang yang ketiga. Tancapan pertama 1, kemudian 2. Nah, ini agak ngawol. Nah, ini kalau agak ngawol seperti ini kita bisa tarik benangnya secara manual yang salah satunya. Nah, biar rapi, biar jadi ngiketannya itu lebih kenceng. 3. Seperti ini. Kita dirapikan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke lubang terakhir, lubang keempat ya. Pindah. Jadi pindah dulu. Set. Oke. Nah, kita tancapkan lagi di kain sini. Masuk ke lubang. Tancapan pertama. Oke, tancapkan kedua. Tancapan ketiga. Oke. Nah, jadi udah 3 kali.
Sekarang kita tinggal tancapkan untuk persiapkan mematikan di kain saja sini. Ya. Kemudian tancapkan lagi di kain sedikit saja, setengah jarumnya, kemudian kita ikatkan seperti ini, diduduk tarik set. Nah itu nanti di dalamnya akan membuat semacam simpul teman-teman. Kemudian kita bisa potong, sebelum dipotong kita selipkan dulu ke bagian area bawah sini untuk menyembunyikan sisa yang ngelawer itu nantinya. Nah seperti ini. Oke, kita bisa coba hasilnya teman-teman. Nah hasilnya nanti seperti ini kalau dipasang. Nah seperti ini. Pemasangan yang bagus tentunya kalau misalkan ada motif seperti ini sejajar jadinya ya. Kemudian ini nantinya nggak melongo. Jadi kalau misalkan teman-teman masang kebanyakan dan hasilnya melongo seperti ini kurang rapi ya menurut saya. Jadi seperti itu. Oke, demikian teman-teman ya. Jadi tutorial membuat lengan manset model biru lipit seperti ini dengan model kancing jepret seperti ini jadinya teman-teman. Oke, semoga jelas dan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa saya bantu jawab ya. Oke, selamat belajar dan berkarya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.